Pahit yang Manis karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Huruf-huruf itu berkejaran dengan cepat, menutul kertas di depannya sambil berbunyi tik-tak dengan nyaring. Sejalan dengan itu, kedua telunjukku pun sibuk menekan huruf-huruf pada mesin tik bergantian. Kelihayanku mengetik memang hanya dengan 2 jari saja, gaya Petruk Nuting. Tapi jangan dikira bertanding dengan sekretaris manapun ketikanku tak akan kalah cepat dan rapi. Tidak percaya? Memang seharusnya tidak percaya. Sebab untuk mengetik 1 halaman folio saja, aku membutuhkan waktu tidak kurang dari setengah jam. Selamat malam. Aku terlonjak. Masih dengan jantung yang berdegup kencang karena kaget, kusandarkan tubuhku ke kursi dan menatap orang yang muncul tiba-tiba itu. Mas Denny. Senyumnya terulas ketika melangkah mendekati meja tempatku mengetik. Mengagetkan saja sih. Kukira siapa Mas Denny? Kataku dengan lega. Ngetik apa, Dek Tut? Tanya Mas Denny sambil memperhatikan kertas-kertas konsep yang bertumpuk di samping mesin tik. Ini cerpen. Nuruti Mas Denny, katanya sebulan aku harus membuat minimal 1 cerpen. Sebentar ya, sedikit lagi halaman ini habis kok, kataku sambil bersiap-siap mengetik lagi. Sekejap kemudian suara ketak-ketik itu kembali terdengar memenuhi kamar kerja ayah yang tidak seberapa luas itu. Boleh baca? Tanya Mas Denny, dan tanpa menunggu izinku langsung diraihnya konsep cerpenku yang sudah selesai ku ketik. Jangan. Cepat ku rebut kembali kertas-kertas itu. Nanti saja kalau semuanya sudah selesai ku ketik. Konsepnya gak karuan sih, ada yang melompat-lompat, ada yang dicoret, ada yang disisipkan. Mas Denny pasti bingung membacanya. Kuputar kertas 2 spasi, pas habis. Cepat-cepat kukumpulkan kertas-kertas karbon yang masih berserakan di atas meja dan menyimpannya ke dalam map. Lalu kututup mesin tik dan kumasukkan dalam lemari buku. Duduk di depan yuk, ajakku sambil mematikan lampu duduk. Mas Denny berdiri dan mengikutiku pergi ke ruang tamu yang ada di depan kamar kerja ayah. Kami duduk di kursi panjang bersisihan. Ku tekan-tekan bahuku yang pegal linu. 2 jam mengetik cukup melelahkan juga. Kukira Mas Denny tidak datang. Kan sekarang sudah jadi orang sibuk, kataku tersenyum. Memang sudah sejak beberapa bulan ini Mas Denny sibuk memborong bangunan rumah milik tetangganya dan 1 lagi milik ayah temannya. Aku sedang membiasakan diri untuk tidak mengharap Mas Denny datang malam minggu begini. Makanya gak siap-siap, lanjutku. Mas Denny menyibakkan rambutku yang menjulur ke depan. Rambut panjang kesayangannya. Rambut panjang miliknya. Ya, sebab kalau bukan Mas Denny yang meminta, mana mungkin aku telaten memelihara rambut sepanjang ini. Kau tahu sendiri kesibukanku, Dek Tut. Kalau waktuku senggang dan tidak terlalu capek, pasti aku datang. Katanya dengan lembut, masih juga menata rambutku dengan jari jemarinya.
Aku tersenyum dan mengangguk. Kusandarkan kepalaku pada bahunya dengan rasa damai. Belum pernah rasanya aku segembira saat ini. Kedatangan Mas Denny yang semula kukira tak akan datang, walau dalam hati kecil aku sangat mengharap kedatangannya, membuatku jauh lebih bergembira daripada apabila aku yakin dia akan datang. Begitu mahalkah kedatangan Mas Denny ke rumahku? Memang, kesibukannya yang beruntun dan tak pernah habis membuat kesempatan kami untuk bertemu menjadi sempit. Aku menoleh ketika mendengar Mas Denny menghela nafas. Pelan saja, tapi telingaku yang tipis sempat mendengarnya. "Ada apa, Mas Denny?" tanyaku pelan. Beberapa saat Mas Denny menatapku. Bagaimana aku sanggup mengatakannya? Gumamnya seolah-olah pada diri sendiri. Ada kilat keresahan pada matanya yang menatapku. "Katakan saja, tak apa-apa," kataku berlagak tenang, padahal hatiku sendiri tak kalah resah daripada dia. Barangkali malah lebih gelisah lagi. Ku genggam tangannya sambil menatap wajahnya lekat-lekat, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Mas Denny menghela nafas lagi. Tampaknya menemui kesulitan untuk bicara. "Begini, Dek Tuti. 3 hari yang lalu, bule-buleku datang dari Tanjung Karang dan Riau. Kukira akan lama tinggal di sini, paling tidak seminggu lagi, sehingga selama ini aku belum sempat menyambuti omong-omong mereka. Ternyata tidak. Mereka mau ke Jakarta besok pagi, dan malam ini kepengin berkumpul dengan seluruh keluarga di sini." Aku segera mengerti kemana arah pembicaraannya. "Jadi Mas Denny mau pulang sekarang?" tanyaku pelan. "Aku tak bisa mengelak, Dek Tut. Engkau tahu, selama ini aku jarang sekali ada di rumah. Pagi sampai siang jam 3 pasti pergi. Sore pulang untuk tidur, malam bisa dipastikan ada urusan yang harus diselesaikan. Sampai-sampai dengan orang serumah pun hampir tak ada kesempatan untuk ngobrol. Kalau sekarang, pada saat semuanya berkumpul aku menghilang lagi, alangkah kecewanya mereka nanti." Aku tak menjawab, hanya kepalaku saja yang mengangguk pelan. "Sebenarnya aku tidak enak padamu, Dek Tut. Rasanya keterlaluan betul. Masa dalam 1 minggu meluangkan waktu 1 malam saja tidak bisa? Tapi ya, beginilah. Keadaan seringkali memojokkan aku. Kau mengerti kan?" Aku mengangguk. "Ya, tak apa-apa," sahutku lemah. "Tulus? Tulus? Tuluskah aku melepas pulang Mas Denny yang belum ada 10 menit duduk di rumahku setelah 10 hari tidak bertemu? Entahlah, yang terang aku kecewa sekali. Kegembiraan yang sebentar tadi sempat membunga di hatiku, kini musnah, terhapus bersih. Ternyata kedatangan Mas Denny hanya untuk pamit, tidak untuk menikmati malam minggu yang cerah ini bersamaku. Kerinduan yang kutabung selama 10 hari terhempas begitu saja. Tak disentuhnya, tak direngkuhnya. Bisakah kalian tersenyum dengan tulus seandainya menjadi aku? Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan menahan Mas Denny. Aku mengerti, dia dibutuhkan keluarganya. Dan aku pun mengerti, Mas Denny sangat mencintai ayahnya, ibunya,
dan saudara-saudaranya. "Ya, aku tulus," sahutku pelan. Kualihkan pandanganku dari matanya. Aku benci mengapa mata ini tiba-tiba menjadi buram dan panas. Masakan hanya untuk hal yang demikian saja aku harus menangis? Meskipun kekecewaan ini rasanya melubangi dada. Tidak, aku tak mau menjadi gadis yang cengeng. Kutatap lagi Mas Denny sambil tersenyum. "Tak apa-apa, pergilah Mas Denny," kataku. "Terima kasih, Dek Tut." Mas Denny mengambil kunci motornya dan berdiri. Sejenak dia merenung, lalu tiba-tiba duduk di sampingku kembali. "Tidak, Dek. Aku merasa berdosa sekali kalau malam ini pulang lagi. Biar saja mereka berkumpul, aku di sini saja. Sudah lama kan kita tidak bertemu." Secercah kegembiraan memercik di hatiku mendengar perubahan pikirannya. Namun segera kutindas kembali. Kupikir tidak ada gunanya. Sekalipun Mas Denny ada di sampingku, tapi hati dan pikirannya pasti ada di rumahnya, pada keluarganya. Aku ingin memiliki hatinya, bukan wadaknya. "Jangan, pulanglah Mas Denny, aku tidak apa-apa. Sungguh," kataku meyakinkannya. Mas Denny terdiam lagi, jelas tampak bahwa dia ragu-ragu. Tapi akhirnya keluar juga anggukannya. "Besok malam saja aku kesini ya. Ada film bagus di Presiden. Rasanya sudah lama juga kita tidak nonton. Besok malam, Dek Tut, aku pasti datang. Kau siap-siap saja jam 6:30. Aku mengangguk. Mas Denny mengambil tanganku. Diciumnya jari jemariku dengan lembut. Dan itulah satu-satunya obat yang dapat menawarkan kekecewaanku. Ciuman di tangan mempunyai arti yang khusus bagiku, lebih dari apapun. Cinta yang tulus dan mendalam, itulah yang kurasakan bila Mas Denny mencium tanganku. Bukan hanya sekali dua Mas Denny tidak datang ke rumahku pada malam minggu. Sering, bahkan kadang-kadang tanpa pamit. Ada-ada saja urusannya. Yang mengantar kakaknya cari gorden lah, yang menjemput ibunya lah, yang disuruh ayahnya lah, dan 1001 macam urusan lain yang berhubungan dengan keluarganya. Mula-mula aku memang terpukul ketika menyadari bahwa Mas Denny lebih mementingkan keluarganya daripada aku. Baginya, ayah, ibu dan adik-adiknya adalah nomor satu yang harus diutamakan dari segalanya. Jadi kalau ada kepentingan yang bersamaan waktunya antara aku dengan keluarganya, akulah yang harus mengalah. Apa yang kalian rasakan apabila kalian sudah berjanji mau nonton dengan si dia dan kalian sudah menunggunya dengan segala persiapan selama bermenit-menit, tahu-tahu gagal karena adiknya minta diantarkan ke ulang tahun temannya? Paling tidak, kecewa itu pasti ada, bukan? Begitupun aku. Tapi akhirnya aku mengerti. Adik adalah darah dagingnya, sedang aku sama sekali orang lain yang baru dikenalnya 2 tahun yang lalu. Lagi pula Mas Denny pernah bercerita bahwa satu-satunya keinginan ayahnya adalah agar Mas Denny menjaga dan menyayangi adik-adiknya. Dan syukurlah, adik-adiknya cukup tahu diri dan menghargai pacar abangnya, sehingga tidak mau mengganggu acara kami. Itu yang berhubungan dengan keluarganya. Belum yang berhubungan dengan pekerjaannya, kuliahnya,
organisasinya, bahkan tetangganya. Kadang-kadang Mas Denny absen malam minggu karena ada urusan dengan rumah yang sedang dikerjakannya, atau karena urusan lain. Sebenarnya aku tidak apa-apa, asal dia pamit. Tapi tempo-tempo Mas Denny tidak sempat pamit, sehingga sia-sialah segala persiapanku untuk menyambutnya, untuk menyenangkan hatinya. Segala persiapan yang sia-sia itu tidak penting. Tapi kemana akan kubuang kekecewaanku? Kami jarang sekali pergi. Selama 2 tahun kami berpacaran, belum pernah satu kali pun Mas Denny mengajak dolan. Ke pantai kek, ke gunung kek, belum pernah. Aku tak ingat lagi kapan nonton terakhir bersamanya. Barangkali setahun yang lalu. Seperti layaknya seorang gadis yang punya pacar, kadang-kadang aku pun ingin dolan ke rumah teman-temanku bersamanya, atau shopping, atau sekedar jalan-jalan. Tapi segera ku buang jauh-jauh segala keinginan itu dari hatiku. Mas Denny tidak pernah punya waktu untuk urusan-urusan seperti itu. Akhirnya kebahagiaanku menjadi sederhana saja. Duduk dan ngobrol-ngobrol, itu saja. Sebab untuk menuntut yang lebih dari itu, susah rasanya terpenuhi. Apalagi setelah Mas Denny coba-coba belajar menjadi pemborong rumah, bukan main sibuknya dia. Waktu dan perhatiannya untukku semakin sedikit. Tidak kesepiankah aku? Kesepian. Tentu saja aku kesepian sekali. Aku iri kalau melihat kakak-kakakku atau teman-temanku yang kemana-mana di antar pacarnya, yang selalu membagi setiap persoalan dengan pacarnya. Sedangkan aku, kemana-mana aku pergi sendiri. Tentu saja dalam batas-batas yang masih pantas. Jarang dikunjungi pacar, setiap persoalanku selesaikan sendiri. Bahkan malam minggu yang seharusnya indah pun tidak jarang kulewatkan sendiri. Karena kesibukannya juga, sering-sering Mas Denny tidak dapat memenuhi janjinya dengan tepat. Padahal aku paling menghargai janji. Inilah yang menyulitkan dan seringkali membuatku kesal dan marah. Kalau bukan Mas Denny orangnya, pastilah sudah dulu-dulu aku lari mencari pacar lain yang punya lebih banyak waktu dan perhatian untukku. Tapi untuk meninggalkan Mas Denny, aku memikirkannya 1000 kali lagi. Di samping memang mencintainya, aku menyukai pribadinya yang ramah dan pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara berpikirnya yang dewasa dan bijaksana, rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap keluarga, dan kemauannya untuk bekerja keras. Aku banyak bergaul dengan teman-teman pria, tapi belum pernah kutemukan seseorang dengan kepribadian yang demikian. Ya, aku mencintai Mas Denny karena pribadinya, bukan karena apa-apa. Jadi pacar Mas Denny tidak gampang. Disinilah aku menyadari betapa kesabaran, pengertian dan kasih sayang yang tulus harus dimiliki oleh seorang wanita. Ya, hanya dengan pengertian yang besar saja, aku bisa mempertahankan hubunganku dengan Mas Denny sampai sekarang ini. Kalau aku hanya ingin bermanja-manja dan ingin diladeni terus tanpa mengerti kesibukannya, sudah dulu-dulu hubungan kami berantakan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah
untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.